Misteri ember biru besar di kasus Subang, inikah barang bukti penting? 6 bulan baru terjawab. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Ada barang bukti di TKP kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang selama ini luput dari pemberitaan media massa, yakni misteri ember biru besar yang diangkut tim penyidik. Apakah ember biru besar yang diangkut tim penyidik tersebut menyimpan barang bukti penting kasus pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan Amel? Misteri keberadaan ember biru tersebut baru terjawab setelah di bulan ke-6 sejak kasus pembunuh ibu dan anak di Subang itu terjadi. Keberadaan ember biru besar ini ditayangkan dalam kanal YouTube Subang Hijau dengan judul, Misteri 3 ** Biru untuk apa? Yang tayang pada Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 malam. Dalam unggahan video berdurasi 7 menit 7 detik, ditayangkan ketika tim Inafis dari Polres Subang membawa mobil Alphard hitam ke markas Polres Subang, untuk kepentingan pengungkapan kasus Subang. Saat diparkirkan di halaman Mapolres Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 siang, salah seorang petugas Inafis kemudian membuka pintu bagasi mobil Alphard hitam milik korban, Tuti Suhartini. Saat pintu bagasi mobil dibuka, terlihat ada ember biru besar yang ada di bagian bagasi mobil. Namun, dalam tayangan video tersebut petugas tidak memperlihatkan apa yang ada di dalam ember biru besar tersebut. Namun dengan keberadaan ember biru besar tersebut, bisa diyakini bahwa benda tersebut sebagian dari barang bukti yang diperlukan untuk pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. Tayangan video kemudian beralih kepada keterangan Pak RT Ciseti tempat TKP berada yakni Pak Dede. Pak Dede kemudian menunjukkan temuan bercak darah dari pintu belakang rumah TKP ke arah garasi. Dalam keterangannya kepada wartawan, Dede menyebutkan, saat kejadian dirinya tengah berada di kebun yang jaraknya sekitar 100 meter dari TKP. Menurut Dede, salah seorang pembersih jalan yakni Pak Ujang, saat itu datang ke lokasi sekitar jam 7.25 di depan TKP. Ketika itu dia tengah mengasah arit saat didatangi Yosef. Dia datang ke lokasi jam 7.25, lagi ngasah arit dia dihampiri Pak Yosef yang minta bantuan Pak Ujang yang katanya tolong dilihat di rumah saya berantakan. Pak Ujang melihat darah di pintu bekakang rumah dan dia lari ke menemui saya, ujar Dede.